Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari dengan judul karya tulis Keju Vegan berbasis bahan pangan lokal, santan dan tepung porang. Perkenalkan, saya Salvia selaku ketua tim dan beranggotakan 2 orang. Yang pertama Sakina Ambang Diandri Lesmana dan yang kedua Ratu Junita Amelia, serta dosen pendamping kami yaitu Ibu RH Fitri Faradila STP MSc PhD. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Keju vegan merupakan salah satu olahan pangan yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat dunia dan tidak terlepas dari masyarakat Indonesia. Namun, keju vegan yang beredar di Indonesia masih impor. Impor keju di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 19 juta kilogram menurut BPS 2016. Data statistik tersebut menunjukkan bahwa besarnya impor keju di Indonesia, padahal Indonesia kaya akan pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan baku keju vegan. Contohnya, kelapa dan porang yang banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara. Menurut BPS 2018, total produksi kelapa dan porang di Sulawesi Tenggara mencapai 41.000 dan 8.000 ton. Kelapa dan porang dapat diolah menjadi santan dan tepung porang yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan keju vegan. Santan kaya akan kandungan lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, sedangkan tepung porang kaya akan kandungan glukomanannya. Tingginya kandungan gizi dalam santan dan tepung porang ini merupakan salah satu potensi untuk dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan keju vegan yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional yang bernilai tambah tinggi. Namun, pemanfaatan santan dan tepung porang dalam pengolahan produk turunan susu masih belum optimal. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami berinovasi menganalisis proses pembuatan keju vegan dari santan dan tepung porang, menganalisis nilai fungsional keju vegan, serta menganalisis peningkatan nilai tambah santan dan tepung porang sebagai bahan baku pembuatan keju vegan. Perkenalkan, saya Sakina Ambang Diandri Lesmana dengan NIM Q1A1 18047, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tinjauan pustaka dan metode penulisan. Masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai kelapa. Kelapa dapat dikatakan sebagai tanaman yang multifungsi. Kenapa? Karena hampir setiap bagian kelapa dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Salah satu pemanfaatannya yaitu daging kelapa dapat diolah menjadi santan kelapa. Nah, di sini santan kelapa merupakan cairan yang berwarna putih, layaknya susu, yang diperoleh melalui parutan daging kelapa tua yang sebelumnya akan diperas dan disaring. Kandungan gizi santan kelapa terlampir pada slide. Yang kedua adalah porang. Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang dapat dimakan. Porang mempunyai beragam manfaat. Salah satu pemanfaatannya yaitu dapat dijadikan tepung. Tepung porang ini yang dapat berfungsi sebagai pangan fungsional, sebagai pengikat air, dan juga memiliki tingkat kandungan glukomanan yang tinggi. Nah, berbicara tentang glukomanan ini merupakan serat alami yang larut dalam air, dan biasanya dijadikan sebagai bahan aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental. Kandungan gizi porang terlampir pada slide. Yang ketiga adalah keju. Keju merupakan salah satu produk pangan olahan yang terbuat dari dadih susu sebagai upaya untuk memperpanjang umur simpan susu. Nah, jadi penambahan santan dalam pembuatan keju vegan selain sebagai pengganti susu juga sebagai penambah cita rasa dan aroma. Sedangkan tepung porang di sini berperan sebagai zat pengemulsi. Masuk ke metode penulisan. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penulisan karya tulis ini
yaitu dengan studi pustaka. Kami mengambil dari jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan literatur lainnya yang sebelumnya telah dipublikasikan dan didokumentasikan. Yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data yang kami gunakan dalam karya tulis ini yaitu penarikan kesimpulan yang bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kami susun secara objektif dan sistematis. Perkenalkan, nama saya Ratu Junita Amelia dari Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dan kesimpulan. Masuk ke pembahasan. Keju adalah suatu produk pangan yang umumnya terbuat dari susu sapi. Keju susu dalam proses pembuatannya memerlukan enzim rennet yang masih diragukan kehalalannya. Tetapi keju vegan dalam proses pembuatannya tidak memerlukan rennet, sehingga keju vegan aman untuk dikonsumsi orang muslim. Keju vegan merupakan suatu produk pangan yang terbuat dari bahan nabati, menyerupai keju susu, untuk memenuhi protein hewan seperti santan dan tepung porang. Hasil penelitian Bologun et al. 2016 menyatakan bahwa santan dapat digunakan sebagai bahan pengganti susu dan proses pembuatan keju. Pada konsentrasi 5-10%, santan mampu meningkatkan kadar protein dan lemak. Tepung porang mengandung glukomanan yang dapat membentuk gel pH netral, bersifat merekat, dapat mengembang, dan rendah kalori. Hasil penelitian Aripianto et al. 2014 menyatakan bahwa tepung porang dapat digunakan sebagai bahan pengemulsi pada proses pembuatan keju. Pada konsentrasi 0,4%, tepung porang mampu memperbaiki tekstur keju dari yang bertekstur kasar dan keras menjadi tekstur yang menyerupai keju konvensional. Selain itu, penambahan tepung porang 0,4% juga memperbaiki warna yang awalnya kekuning-kuningan menjadi agak putih. Selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan keju vegan. Ada beberapa tahap. Pertama, pasteurisasi santan pada suhu 70 derajat Celcius untuk membunuh seluruh bakteri patogen. Kedua, penambahan tepung porang untuk mencegah pemisahan protein dan lemak dengan mengubah globula lemak menjadi kecil. Melarutkan protein keju dan mengikat air. Yang ketiga, pemeraman keju vegan untuk menghasilkan keju vegan yang berkualitas dengan cara menyimpan keju yang telah dilapisi parafin pada suhu 2-15 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 70-80% selama 3-7 bulan. Semakin lama pemeraman, maka semakin kuat cita rasa keju yang terbentuk. Selama proses ini, mikroba mengubah komposisi santan dan tepung porang. Perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pemerahan keju vegan yaitu hidrolisis lemak oleh lipase, hidrolisis protein oleh protease. Protein diubah menjadi peptida dan asam amino yang lebih sederhana, sedangkan lemak diubah menjadi asam lemak bebas sehingga terjadi perubahan rasa, tekstur, aroma, dan penampakan. Selain itu, ketersediaan bahan baku keju vegan banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, serta proses pembuatannya yang cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Keju vegan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang bisnis yang baik untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, baik itu bahan baku santan dan tepung porang. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan yang pertama yaitu proses pembuatan keju vegan dari santan dan tepung porang. Ada beberapa tahap, yaitu pasteurisasi santan pada suhu 70 derajat Celcius, pendinginan santan hingga suhu 40 derajat Celcius, dan pemeraman pada suhu 2-15 derajat Celcius. Yang kedua yaitu keju vegan, berbahan baku lokal santan dan tepung porang dapat dijadikan sebagai sumber alternatif pangan fungsional, yaitu dapat dilihat dari segi nutrisi dibandingkan dengan keju konvensional. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu nilai tambah santan dan tepung porang sebagai bahan baku pembuatan keju vegan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu setiap 10 liter santan dapat menghasilkan 9-10 kg keju dengan penambahan tepung porang sebesar 0,4%. Berdasarkan hasil survei, harga 1 liter santan sebesar 10.000 dan 1 kg tepung porang sebesar Rp14.000. Sementara harga jual keju vegan per 100 gram yaitu sebesar Rp70.000. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.